kamu. Nah, jadi itulah kenapa negara-negara ini merasa perlu untuk membentuk organisasi hak kekayaan intelektual sedunia. Supaya tidak terjadi tumpang tindih. Contoh misalnya, untuk minuman buah berenuk, Indonesia memakai merek dagang, misalnya ya, merek dagang Sakinah. Kok bukan sari buah berenuk, Bu? Kalau dalam undang-undang merek, nama merek dagang, nama merek itu tidak boleh merupakan gambaran dari isi produk. Bisa dipahami ya? Tidak boleh merupakan deskripsi dari isi produk. Jadi kalau isi produknya berenuk ya nggak boleh pakai nama berenuk. Gitu. Harus nama yang lain. Ya misalnya Sakinah, gitu ya. Contoh aja lah. Nah, jadi ya contoh yang lain, semua pasti tahu Bear Brand ya. Itu Bear Brand tuh bagus mereknya itu, sesuai dengan undang-undang. Mereknya Bear Brand, susu beruang, tapi kan isinya susu sapi. Justru nggak boleh kalau mereknya itu cow brand, kan nggak menggambarkan isi dari produk ya, nggak boleh, dilarang. Nah, kembali lagi ke produk. Kemudian harus didaftarkan itu ke Dirjen Haki, Subdirektorat Jenderal Merek, ya didaftarkan merek oleh Dirjen Haki Kemenkumham. Nanti di tracing, karena semua negara sudah punya Direktorat Jenderal HKI, maka saling ngeling nih negara-negara anggota WIPO, saling ngeling nih itunya, pendaftaran mereknya, di tracing sama Dirjen Haki. Sudah pernah ada belum merek Sakinah? Kalau sudah ada, tidak boleh dipakai merek itu, harus ganti merek lain. Ada di Inggris, ada yang pakai merek Sakinah. Wah, nggak boleh. Berarti sudah didaftarkan kan? Kalau tidak begitu, nanti negara-negara bersengketa. Loh, saya duluan, negara saya duluan yang produknya pakai merek Sakinah. Loh, nggak bisa. Kami dulu di Inggris pakai duluan. Sengketa-sengketa seperti ini diminimalisir. Maka ngeling semua tuh negara-negara anggota WIPO. Ada orang misalnya mau mendaftarkan merek Gucci. Gucci kan dari mana? Italia ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah ya, coba di browsing. Gucci, merek Gucci sudah ada belum yang daftar? Sudah. Tapi C-nya 2. Loh, saya kan daftarnya C-nya 1. Diterima nggak? Nah, itu ya. Nah, itu kan permasalahan hukum. Jawabannya tidak diterima. Nah, ada di Undang-Undang Merek. Ya. Tapi kan kita sedang belajar hukum dagang internasional, ya sedikit menyinggung tentang HKI juga. Gitu ya, karena berkaitan memang. Nah, oh masih ada yang baru masuk. Nah, jadi mindsetnya ke sana. Mengapa saya sampaikan ini? Karena mahasiswa ini menjadi ujung tombak kewirausahaan, kebangkitan kewirausahaan Indonesia. Itulah kenapa Kemendikbud sekarang Kemendikbud ya, kalau yang mengatur kurikulum, dulu kan semuanya dipegang Ristekdikti. Itulah kenapa dalam mata kuliah ada mata kuliah kewirausahaan. Dan mata kuliah kewirausahaan itu tidak hanya ada di Fakultas Ekonomi, tapi di semua fakultas. Fakultas Teknik ada kewirausahaan. Fakultas Hukum ada kewirausahaan. Apa tujuannya? Dengan harapan mahasiswa ketika dia masih jadi mahasiswa,
itu mindsetnya adalah membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan kreativitasnya. Dari sini, dari produk-produk hasil kreativitas wirausaha mahasiswa, muncullah hak cipta, muncullah paten yang harus didaftarkan ya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ada merek dagang hasil kreativitasnya berupa produk yang harus diberi merek daftar. Muncullah rahasia dagang. Ini ada mahasiswa Fakultas Hukum UMT, dia membuka gerai minuman. Minumannya sudah dikasih merek. Saya dikasih contohnya waktu itu ya, biar ngerasain gitu. Apa namanya lupa. Botolnya masih ada tuh. Nah itu merek dia belum didaftarkan. Gitu. Alasannya mahal Bu. Siapa bilang mahal? Baca undang-undang merek. Khusus untuk UMKM itu pendaftaran merek hanya Rp300.000 dari 600.000 ya kalau saya nggak salah ya 600. Oh sorry, itu untuk desain industri. Kalau untuk merek 1.500.000 di undang-undang kalau saya nggak ketukar ya. Tapi untuk UMKM itu gratis. Nah, negara itu memfasilitasi UMKM supaya bangkit perekonomian Indonesia. Jadi sudah diakui oleh negara bahwa Indonesia bisa bertahan dari krisis pandemi COVID-19 itu karena UMKM. Itu hasil penelitian. Maka untuk UMKM kemudian diberikan apa namanya ya, keringanan-keringanan. Bahkan ada yang sampai gratis ya, contohnya pendaftaran merek. Dan UMT ketika mendaftarkan paten untuk mesin pengolah buah berenuk, itu karena atas nama perguruan tinggi, jadi 600.000. Murah tuh. Yang tadinya 4.500.000. Karena atas nama perguruan tinggi jadi 600.000. Desain industri UMKM dari 600.000 jadi 300.000. Ya, nanti untuk HKI dibahas di semester 5. Ini hanya saya sampaikan ini untuk mahasiswa mengetahui dan kemudian mengamalkan. Mulai sekarang berkreatif, gunakan kreativitasnya sebagai anak muda itu untuk membuka usaha. Cari partner bisnis sama-sama mahasiswa. Ya. Perlu bimbingan, datengin dosennya. Perlu bimbingan membina UMKM. Ya. Jadi mulai dari sekarang mindset-nya harus berubah. Ketika masih menjadi mahasiswa itu sudah merintis wirausaha. Namanya wirausaha. Wira itu kan pahlawan artinya. Berjuang. Ya jadi pengusaha itu harus berjuang. Siapa teladan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pedagang. Di umur 25 tahun sudah menjadi eksekutif muda yang kaya raya. Karena beliau sudah berdagang sejak umur 10 tahun. Membantu pamannya ya, berdagang. Nah, maka ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, pedagang adalah profesi yang paling mulia. Paling mulia. Asal ikut fikih perniagaan Islam ya, ikut aturan-aturan Al-Quran dan hadis.
supaya perdagangannya bisa mulia. Ya, nah itu nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, masih perdagangan internasional. Cuma sedikit ya. Kemudian minggu depan setelah perdagangan internasional kita lanjut ke hukum ruang angkasa hukum ruang udara dan angkasa luar, outer space. Nah, baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrul minallah wa fathul qarib wa basiril mu'minin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Menjawab salam Ya, itu Bu. wajib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya end meeting dulu.